Halo semuanya, kembali lagi kita belajar matematika. Bahasan kali ini adalah tentang persamaan trigonometri. Tepatnya kita akan belajar persamaan trigonometri dasar. Nah, sini persamaan trigonometri dasar itu diantaranya ada sin X sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa, terus ada juga yang bentuknya sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, tan X sama dengan K. K di sini adalah suatu konstanta ya. Nah, di persamaan trigonometri dasar ini, yang akan kita cari adalah himpunan penyelesaian dari nilai-nilai X-nya, sehingga nanti memenuhi persamaannya, yaitu sin alfa, cos alfa, dan seterusnya. Oke, jadi untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dasar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih. Yang pertama, kita harus ingat lagi tentang tanda atau nilai fungsi sin X, cos X, dan tan X. Artinya di kuadran berapa yang nilainya positif untuk masing-masing nilai fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu sudut-sudut yang berelasi dalam setiap kuadrannya. Oke, yang pertama di sini kita bahas untuk sin X sama dengan sin alfa ya. Di sini kita akan pakai satuannya derajat terlebih dahulu supaya lebih mudah. Kita ingat lagi ya, nilai untuk sinus ketika positif dia berada pada kuadran 1 dan kuadran 2 kan. Bisa dilihat dari tabel mungkin, atau juga bisa kita lihat dari grafik fungsi sinus ya kan. Ketika grafiknya bentuknya seperti ini, oke, berarti kuadran yang positif itu ada kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, nah karena itu berarti kita pakai sudut berelasi di kuadran 1 dan kuadran 2. Ini mengakibatkan penyelesaiannya untuk X-nya yang pertama adalah ketika di kuadran 1 ya, yaitu alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini untuk yang kuadran 1-nya ya. Nah, selanjutnya untuk satu lagi di kuadran 2 kita pakai persamaan yang ini. Karena relasinya adalah 180 derajat dikurangi alfa, berarti kita pakainya yang ini ya. Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk mencari besar sudut di kuadran 2-nya. 360 ini dari mana? Diambil dari satu periode untuk grafik sinus ya kan, karena satu periode itu 360 derajat, maka di sini 360 derajat. Sedangkan nilai K ini bisa kita ganti dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti tinggal menyesuaikan dengan intervalnya ya. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung ke contoh soal aja ya. Di sini ada contoh soal untuk sin X, untuk persamaan trigonometri sin X. Kita harus mencari himpunan penyelesaian, oke, atau kita singkat sebagai HP ya, himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 70 derajat dengan interval nilai X-nya di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Berarti ini satu periode ya. Nah, bentuk soalnya seperti ini, kita harus mencari nilai X-nya berapa saja yang memenuhi persamaan yang ini ya. Oke, caranya kita pakai persamaan yang atas, yang ini. Oke, berarti untuk X yang pertama atau X1, kita pakai persamaan yang pertama, yaitu berarti ini artinya sin alfa ya kan. Nah, berarti alfanya di sini adalah 70 derajat. 70 derajat ditambah K-nya kita mulai dari 0 dulu ya. 0 dikali 360 derajat. Oke, berarti di sini 70 derajat ditambah 0 ya. Berarti 70 derajat. Oke,
Itu untuk yang pertama. Kemudian kita ambil lagi untuk K-nya 1 ya. Berarti untuk X2-nya kita ambil 70 derajat. Karena alfanya itu ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti 70 ditambah 360 derajat ada 420 derajat ya. Nah, karena ini lebih dari 360 derajat, lebih dari interval, maka ini bukan termasuk himpunan penyelesaian. Nah, yang ini termasuk. Selanjutnya kita cari untuk di kuadran 2-nya ya. X yang selanjutnya, misalnya X3 kita namai, berarti ada 180 ya, sesuai persamaannya, dikurangi dengan 70 derajat, kemudian ditambah 0, K-nya kita masukin 0 dulu, 0 dikali 360 derajat. Berarti di sini ada 180 dikurangi 70, 110 ya, 110 derajat ditambah 0, berarti hasilnya tetap. Kemudian satu lagi deh, biar lebih memahami ya, ada 180 derajat dikurangi 70, kemudian kita ambil K-nya 1 dikali 360 derajat. Berarti ini 180 dikurangi 70, 110 ditambah 360 ya. Jadi hasilnya 470 derajat. Ini juga lebih dari 360, maka ini tidak termasuk dan yang ini termasuk. Sehingga kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, ini ya akan menjadi 70,110. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 70 derajat dan juga 110 derajat untuk soal yang pertama ini. Oke, jadi di sini yang perlu diperhatikan yang pertama adalah intervalnya. Himpunan penyelesaian yang kita ambil harus memenuhi interval dari soal yang ditanyakannya. Dan dihafalkan juga untuk persamaan penyelesaiannya ya yang ini. Oke, lanjut sekarang kita ke persamaan selanjutnya, yaitu cos X sama dengan cos alfa derajat. Karena nilai cos ini nilainya positif di kuadran 1 dan 4, boleh cek lagi di grafik atau mungkin di tabel silahkan. Maka di sini kita pakai relasi untuk di kuadran 1 dan kuadran 4-nya ya. Sehingga penyelesaiannya adalah yang pertama ada alfa ditambah K kali 360 derajat, sama ya satu periodenya segitu. Nah, ini untuk kuadran 1-nya berarti. Sedangkan yang di kuadran 4-nya adalah negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini untuk kuadran 4-nya. Oke, ke contoh soal lagi ya. Kita mencari himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan kosinus 60 derajat. Intervalnya 0 derajat ini sampai 360 derajat. Berarti satu periode lagi ya. Kita akan mencari X-nya berapa saja yang sama dengan nilai cos 60 derajat. Oke. Berarti di sini kita punya alfanya adalah 60 derajat ya kan. Nah, setelah ini berarti kita lihat lagi, kita masukin ke rumus persamaan yang pertama. X-nya ada alfa berarti 60 derajat ditambah K-nya kita masukin 0 dulu seperti biasa. 0 dikali 360 derajat. Berarti ini 60 ditambah 0, 60. Oke, ini memenuhi interval. Berarti contreng dulu. Kemudian X yang selanjutnya kita cek lagi 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti di sini 60 derajat ditambah 360 ya. Hasilnya 420 derajat. Lebih besar dari 360. Berarti ini bukan termasuk himpunan penyelesaian.
Lanjut sekarang untuk yang di kuadran 4-nya ya. Untuk yang sama-sama nilainya positif. Oke, berarti kita pakai persamaan yang bawahnya yang kedua. Yaitu ada negatif alfa, berarti negatif 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti ada negatif 60 derajat ya. Ini kan negatif 60 derajat ya, kurang dari 0 berarti ini tidak termasuk. Kemudian X-nya kita coba masukin lagi negatif 60 derajat ditambah, nah K-nya kali ini 1 dikali 360 derajat. Berarti di sini negatif 60 derajat ditambah 360. Berarti hasilnya berapa nih? Jadi 300 derajat ya. Nah, karena 300 derajat ini berada di antara interval, berarti yang ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, kalau misalnya kita kalikan lagi, kalau misalnya kita terusin lagi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Misalnya K-nya kita masukin 2 atau K-nya masukin 3. Tapi kan itu semakin besar ya, semakin lebih dari 360. Jadi kemungkinan itu bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi kita sampai di sini aja perhitungannya, tinggal kita tulis deh himpunan penyelesaiannya. Yaitu yang pertama berarti tadi yang memenuhi adalah 60 derajat ya. Berarti ada 60 derajat, kemudian satu lagi 300 derajat. Nah, ini dia himpunan penyelesaian untuk soal yang kedua ini. Kemudian ada persamaan tan X sama dengan tan alfa. Kita ingat lagi di mana nilai tangen itu positif ketika di kuadran 1 dan 3 ya. Nah, untuk penyelesaian dari persamaan nilai tangen ini dapat dicari dengan X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Kenapa 180? Karena di sini periode untuk grafik tangan itu kan hanya 180 derajat ya. Coba cek lagi deh di catatan sebelumnya. Oke, di sini ada contoh soalnya, mencari himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan tangan 20 derajat, intervalnya dari 0 sampai 360 derajat, berarti ada 2 periode ya. Oke, nggak apa-apa, kita akan pakai persamaan yang atas itu, yang X-nya, berarti untuk cari X yang pertama ya, X pertama, di sini kita punya alfanya adalah 20 derajat, berarti 20 derajat ditambah K-nya kita mulai dari 0 ya. Seperti biasa, 0 kali 180 derajat. Oke, berarti di sini 20 ditambah 0, 20 derajat. Ini termasuk interval, oke, berarti himpunan penyelesaian termasuk ya. Kemudian X yang kedua ya, kita cek 20 derajat ditambah X-nya kita masukin 1, coba 1 dikali 180 derajat. Berarti ini 20 ditambah 180, hasilnya adalah 200 derajat. Ini berada di antara interval juga, berarti termasuk penyelesaian. Lanjut lagi ya, X selanjutnya kita pakai lagi rumus yang sama, 20 derajat ditambah. Nah, kali ini K-nya kita masukin 2. Berarti 2 dikali 180 derajat. Maka di sini kita punya 20 derajat ditambah 360 ya. 360 ditambah 20 ada 380 derajat. Wah, ini udah lebih dari interval nih. Oke, berarti yang ini tidak termasuk penyelesaian ya. Oke, berarti semakin ke sana semakin besar juga nilainya. Maka bisa kita simpulkan dari sini kalau himpunan penyelesaiannya kita dapat 2 angka ya. Yaitu ada 20 derajat dan juga 200 derajat. Oke, jadi itu beberapa penyelesaian untuk persamaan sin cos tan. Selain memakai persamaan ini, sebetulnya kalian juga bisa pakai metode lain, contohnya dengan menggambar grafik fungsi-fungsi tersebut. Silakan pergunakan cara yang menurut kamu paling mudah ya.
Nah, di sini ada jenis soal yang lain nih, di mana di sini sin X sama dengan 0,5. Berarti ini bentuknya adalah sin X sama dengan K ya, dengan 0,5 ini merupakan suatu konstantanya. Nah, kalau seperti ini, berarti tinggal kita lihat aja nilai dari konstantanya. 0,5 itu kan sama dengan setengah ya. Oke, berarti itu bisa kita tulis sebagai sin X sama dengan setengah. Intervalnya tetap. Nah, artinya ini kita harus mencari nilai X-nya berapa saja yang memiliki nilai sin-nya itu nilainya setengah. Oke, kalau misalnya kita ingat, sin sudut yang nilainya setengah adalah sin 30 derajat ya kan? Sin 30 itu setengah. Nah, berarti di sini kita punya sin X sama dengan setengah ini kita tulis jadi sin 30 derajat. Nah, sehingga di sini kita dapat deh nilai 30 ini sebagai nilai alfanya. Nah, setelah dapat nilai ini, bisa kita pakai persamaan yang tadi, balik lagi ya. Yang X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat untuk sin. Dan juga satu lagi, K-nya bisa 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nanti tinggal dilanjutkan seperti ini saja. Nah, gimana sekarang kalau ada jenis soal yang kedua nih? Nilai sin X-nya sama dengan 0,665. Berarti ini kan bukan bilangan atau bukan nilai dari sinus sudut istimewa ya. Nah, artinya berarti kita harus mencari dulu nilai X-nya berapa yang hasilnya itu sinusnya 0,665. Nah, untuk memperoleh nilai sinusnya berapa, besar sudutnya berapa, kita bisa pakai bantuan dari tabel matematika. Untuk sinus berarti ya kan, kita cari nilai 0,665 itu berapa derajat nilai sinusnya. Atau bisa juga kita menggunakan kalkulator saintifik, kita pakai menu arcsin. Nah, seperti ini untuk mencari berapa derajat ketika diketahui nilai dari sinnya. Oke. Nah, berdasarkan tabel dan juga berdasarkan perhitungan kalkulator, 0,665 ini merupakan nilai dari sinus 41,8 derajat. Ya udah, berarti kita tulis aja di sini sin X sama dengan sin 41,8 derajat. Nah, ya berarti yang ini yang disebut sebagai alfanya. Setelah ini berarti dilanjutkan aja ke bawah sampai ke dapat himpunan penyelesaiannya ya. Oke, jadi kuncinya di sini adalah ketika diketahuinya konstanta, maka jangan panik, tinggal kita cari saja berapa besar sudut untuk nilai sinnya ya, dengan arcsin atau dengan tabel matematika. Oke, sampai di sini dulu bahasan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Selamat belajar.